ada nama-nama orang yang sudah sering kita dengar dan juga mereka dikenal punya kekayaan yang tidak sedikit gitu ya. Jadi kita bisa menyebut mereka adalah elit-elit yang sebetulnya punya kekayaan yang luar biasa. Misalnya dalam laporan itu disebutkan ada nama Sukanto Tanoto atau Luhut Bin Sarpanjaitan atau juga termasuk saudara laki-lakinya presiden yang baru saja terpilih, Prabowo Subianto. Kalau kita melihat sebelum pembangunan tuh masyarakat adat tuh udah hidupnya tuh udah tenang, udah aman, udah tentram. Nah, sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat adat itu ketika adanya pembangunan itu dilakukan di wilayah mereka, pemerintah itu sejalan dengan mereka. Jadi harus satu tujuan gitu. Tapi pada kenyataannya kita bisa melihat sendiri ya. Nah, itu akan memutuskan tali hidup mereka ketika mereka tidak dilibatkan, kayak hanya menjadi penonton di tanah sendiri gitu. Kalau masyarakat kurang dilibatkan, terus juga tergusur gitu ya. Terus tadi juga dibahas dampak lingkungan begitu mengkhawatirkan. Sebetulnya siapa sih yang diuntungkan dari mega proyek IKN ini? Nah, ini pertanyaan yang lagi muncul gitu ya, bahwa dengan sejumlah tadi paparan bahwa dampak buruknya potensinya besar banget, terus kehidupan masyarakat adat yang punya potensi terancam juga karena pelibatannya tidak partisipatif. Kita kembali mempertanyakan nih sebenarnya siapa sih yang diuntungkan dari pembangunan proyek ambisius IKN ini? Mungkin aku ingin ke Mas Egy ya. Gimana nih Mas, melihat semua realita dan situasi ini, kita bisa melihat ada nggak arah yang lebih jelas nih? Ini kepentingannya mengarah ke siapa gitu? Ya, pertama gini ya, ini tadi saya coba ngerangkum aja apa yang disampaikan dua teman yang tadi ya disampaikan. Satu, pembangunan. Ini kan pembangunan itu pada dasarnya gimana membuat semua orang menjadi lebih baik kehidupannya, gitu kan? Itu pada prinsipnya. Itu juga kalau dielaborasi lagi bisa lebih dalam ya, kebutuhan dasarnya terpenuhi, mau air, mau makanan dan sebagainya, termasuk juga diperlakukan dengan dignity dan respect, gitu. Tapi sayangnya dalam hal pembangunan IKN, kalau dengar cerita yang tadi, gitu ya, mau manusianya, masyarakat adatnya atau lingkungannya itu tidak diperlakukan seperti itu. Bahkan ada ancaman terhadap kehidupan mereka, mata pencahariannya hilang, atau juga bahkan kebutuhan dasarnya juga terancam sehingga mereka pada akhirnya bisa terancam kehidupannya juga gitu ya, nyawanya, kesehatannya dan sebagainya. Itu terjadi pada pembangunan IKN ini. Nah, memang pada dasarnya pembangunan tadi yang harusnya seperti yang saya sebutkan tadi, itu juga seringkali digunakan alasannya ini untuk kehidupan lebih baik terhadap orang yang banyak, untuk orang banyak. Tapi sayangnya itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mendapat keuntungan, gitu ya. Nah, misalnya kalau saya boleh mengutip dari laporan yang dibuat oleh Koalisi Bersihkan Indonesia, termasuk juga laporannya Narasi. Kalau teman-teman lihat, mungkin nanti bisa dilihat di layar bawah. Nggak ada, Mas. Oh, nggak ada. Kalau gitu Google aja nanti. Itu menyusahkan editor ya. Jadi nanti Google aja, googling, coba cari di search engine ibu kota baru untuk siapa, atau di YouTube Narasi TV yang tidak Jokowi katakan tentang ibu kota baru, dicek aja, silakan. Itu disebutkan sebetulnya permasalahan-permasalahannya, termasuk juga siapa saja yang diuntungkan di situ. Dan kalau boleh saya rangkum sedikit, tanpa perlu menyebut namanya satu persatu, ada nama-nama orang yang sudah sering kita dengar dan juga mereka dikenal punya kekayaan yang tidak sedikit, gitu ya. Jadi kita bisa menyebut mereka adalah elit-elit yang sebetulnya punya kekayaan yang luar biasa. Misalnya dalam laporan itu disebutkan ada nama Sukanto Tanoto atau Luhut Bin Sarpanjaitan, atau juga termasuk saudara laki-lakinya presiden yang baru saja terpilih, Prabowo Subianto. Jadi mereka masing-masing juga terbagi ya, ada yang punya konsesi tidak secara langsung tapi terhubung dengan mereka, perusahaannya gitu ya, entah mereka sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner, atau juga yang lain, tapi pada dasarnya mereka terhubung terhadap perusahaan tersebut, dan konsesi-konsesi itu yang pada akhirnya nanti bisa menguntungkan, berpotensi menguntungkan mereka. Bagaimana caranya? Misalnya
ada konsesi hutan atau kebun atau tambang. Ketika misalnya IKN-nya dibangun di situ, itu bisa lahannya nanti dibangun dan mereka mendapat keuntungannya, entah mendapat keuntungan yang lain, misalnya dapat proyek yang lain, misalnya gitu ya, kita tidak tahu sekarang apa, dan kita sekarang menduga-duga jangan-jangan mereka nanti mendapatkan proyek lain di IKN, katakanlah misalnya kalau di laporan bahkan disebut ada penyediaan air bersih atau yang lain, kita nggak tahu bentukannya seperti apa. Ini juga masalah karena pembangunan IKN sangat-sangat tertutup gitu ya. Jangankan undang-undang yang tidak partisipatif, tapi dari pengadaan barang dan jasanya, siapa yang mendapat proyek-proyek di situ, itu juga tidak kita ketahui sampai sekarang begitu. Jadi itu tadi ya, ada memang orang-orang atau pihak-pihak yang mungkin kita juga tidak tahu siapa lagi di balik itu yang akan mendapat benefit dari situ gitu ya, entah material ataupun yang lain begitu. Atau terakhir juga ini kalau boleh tambahkan ya, ada cerita salah satu daerah wilayah di Tangerang, di Banten, provinsi Banten itu mendapat status proyek strategis nasional gitu ya. Itu ada dugaan juga itu adalah balas jasa dalam tanda kutip, karena di situ perusahaannya yang mengelola wilayahnya itu mereka invest dalam ibu kota negara gitu. Jadi dugaannya karena udah invest diberikan status PSN di daerahnya di Provinsi Banten begitu. Jadi itu terjadi, ya sekali lagi ini dugaan ya, kita jadi karena segala tertutup, jadi kita juga pada akhirnya hanya bisa menduga-duga, kecurigaan itu muncul gitu. Nah, tapi yang perlu saya garis bawahi juga adalah bahwa ketika misalnya itu betul terjadi, hipotesis kita mengenai itu betul-betul terjadi, terlaksana gitu ya, ini membuktikan bahwa sebetulnya kebijakan IKN itu di-capture oleh orang-orang yang mendapat keuntungan tadi, gitu. Itu kita sebut biasanya state capture. Jadi kebijakannya yang dari awal udah aneh, prosesnya pengesahannya terburu-buru, kemudian kita lihat ternyata ada konsesi yang terhubung dengan orang-orang tertentu, gitu ya. Itu akhirnya menimbulkan kecurigaan ya. Oh, ini ada state capture terjadi. Ketika misalnya kebijakan publik yang mestinya buat publik untuk kebaikan orang banyak, ternyata malah untuk menguntungkan aktor-aktor privat misalnya, begitu. Jadi ya itu yang kita sayangkan dan harus kita waspadai betul. Kalau itu kita biarkan, kita tidak awasi, ya saya rasa state capture yang lebih besar lagi dalam hal IKN gitu ya. Dalam arti mungkin ada aspek-aspek lain yang ikut di capture yang sejauh ini belum kita petakan bisa terjadi gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita bilang bahwa klaim dari pemerintah itu ya ini menguntungkan buat semua orang, kawasan IKN akan jadi kawasan yang inklusif, membawa banyak dampak yang baik gitulah, manfaat. Tadi dengar dari teman-teman, jadi ini kita makin ragu juga nih ya atau bahkan bukan makin ragu, dari awal keraguannya sebenarnya udah ada, dan ini bakalan menjadi semakin kuat keraguan-keraguan itu, dan itu sebenarnya tidak berdasar atas suuzon semata, tapi karena riset-risetnya, laporan-laporan dan kajian yang sudah ada dari teman-teman koalisi masyarakat sipil itu juga sudah menunjukkan nih gelagat atau arah-arah bahwa ya pembangunan ini dikebut untuk kepentingan sejumlah pihak aja yang sebenarnya makin jauh dari kepentingan masyarakat gitu ya. Apalagi kalau misalnya tadi disebutkan ada banyak banget pengadaan yang bakal dibuat di sana, dan karena dia mau buat ibu kota baru gitu ya, berbagai macam lini lah misalnya dari tidak ada akan diadakan dan dibikin semakin masif gitu ya, dan mana nanti siapa yang punya perusahaannya di balik-balik itu jadi menambah informasi nih bahwa ada hal yang harus kita semakin waspadai gitu ya, dan makin kita perkuat pengawasannya terhadap proyek pembangunan IKN itu. Ini contoh, saya tambahin sedikit. Misalnya tadi disebut oleh Mei bahwa akan dibangun jalan tol. Jalan tol itu dibangun di atas hutan yang masih banyak pohonnya. Itu kan hutannya punya siapa? Iya kan? Emang mau orangnya yang punya konsesinya, pihaknya yang punya konsesinya memberikan dengan cuma-cuma gitu ya. Itu kan juga
perlu kita pertanyakan loh, kenapa apa yang bisa membuat orang itu seikhlasnya memberikan itu? Kayaknya rasanya nggak akan seikhlas Apa yang itu ditukar ya. gitu ya? Iya, Apa yang ditukar? Itu apa gitu kan? Termasuk juga misalnya mereka dapat keuntungan apa? Itu ditebang pohonnya, pohonnya ditebang itu kan ada pohonnya yang bisa dijual sebetulnya, gitu kan? Itu juga dapat keuntungan dari situ, dari pohon yang ditebang. Jadi kita seringkali nggak melihat itu lebih detail. Bahkan kita juga kemarin ya pengadaan soal jalan tolnya dan siapa-siapanya yang punya proyek di situ, itu kita meriksanya sulit sekali gitu. Itu kan padahal udah ada yang terbuka dalam laman LPSE misalnya ya. Kita cari kok ada, tapi kok nggak sebanyak itu ya, atau namanya agak disamarkan, nggak disebut misalnya proyek pembangunan jalan tol ibu kota negara atau jalan tertentu ibu kota negara, enggak, tapi harus tahu spesifik namanya apa gitu, sehingga kita bisa tahu si orang atau pihak yang dapat proyeknya itu siapa gitu. Jadi itu sulit sekali kita untuk mengawasi apa yang sedang terjadi kalau kita melihatnya dari sisi governance ya gitu. Ini governance-nya sangat-sangat buruk sejak awal sampai bahkan dalam implementasinya juga buruk gitu. Ya, jadi ini ada tambahan kami. Iya, karena tadi Bang Egy bilang soal hutan, jadinya menarik gitu kan. Karena di satu sisi kalau kita ngelihat wilayah-wilayahnya ini kan ada HTI juga gitu. Nah, HTI ini salah satu produknya adalah akasia. Nah, kalau saat ini misalnya kalau ngomongin transisi energi, salah satunya yang didorong, bahkan Wakil Presiden yang barusan terpilih ini aja itu kan mempromosikan produk-produk bioenergi lah ya, untuk nanti menyuplai energi kita dari si energi terbarukan, salah satunya dari produk-produk hutan, kayu misalnya. Dan HTI ini bisa jadi kalau kita bicara transaksi apa yang terjadi, akankah ada keuntungan ekonomi antara berbagai pihak tadi gitu. Nah, HTI dengan jenis akasia misalnya, bisa aja si akasianya ini yang dipotong tadi itu dijual gitu kan untuk membuat ini ya wood pellet atau wood chip gitu untuk bahan bakar si pembangkit listriknya yang mau dicampur dengan sebagian batu bara gitu. Nah, proyek ini kan sebenarnya udah mulai jalan juga gitu untuk mengusung transisi energi ini di Indonesia. Maka ya bisa jadi makin kuat juga dugaan kita ini kepentingannya buat siapa gitu kan. Ini cuman komoditasnya aja yang diganti-ganti. Kepentingan pebisnis, dan apalagi kita habis pemilu nih ya. Jadi udah mulai dots-dotsnya bisa punya potensi kita sambungkan nih antara satu sama lain. Jangan-jangan memang pebisnis dan aktor-aktor utama di balik pembangunan proyek IKN ini punya keterkaitan yang sangat erat dengan apa ya, orang-orang di balik pemerintahan yang sekarang, atau mungkin yang nanti pemerintahan yang baru yang bakal dilantik beberapa bulan lagi gitu ya, di bulan Oktober nanti. Nah, aku pingin ke Kak Deli lagi nih. Tadi kita udah membahas bahwa soal kepentingan gitu ya, kepentingan pebisnis dan keterkaitannya dengan sektor-sektor yang akan dibangun nanti di dalam pembangunan IKN itu nantinya. Nah, proyek IKN ini Kak Deli kan sebenarnya tadi kita sempat bilang dia serupa ya sama proyek ambisius milik pemerintah lainnya, yang biasanya kalau proyeknya gede banget, ambisius, itu cenderung pelibatan masyarakatnya secara partisipatif itu justru bahkan tidak terjadi gitu, sangat minim terjadi di dalamnya. Mungkin bisa jadi itu dilakukan karena kalau proses yang ideal yang pelibatannya secara partisipatif itu dilakukan, mungkin akan dianggap memperlambat prosesnya kah, sehingga proyeknya nggak bisa berjalan lebih cepat dan lain sebagainya. Nah, untuk situasi yang kayak gitu nih Kak Deli, kalau misalkan memang secara intensional gitu ya, secara sengaja gitu, pelibatan, dialog dengan masyarakat adat itu memang sengaja tidak dijadikan prioritas dari pemerintah, atau bahkan sengaja ibaratnya dari daftar list mereka nih, to-do list untuk proyek IKN dicoret gitu misalkan, tidak untuk dilakukan dalam waktu dekat gitu misalnya, berbincang sama masyarakat adat. Menurut Kak Deli sebagai anak muda adat juga, ini bakal berdampak seperti apa pada kelangsungan hidup masyarakat adat yang ada di sana? Ya, kalau melihat ya, kalau masyarakat adat itu kan dia kayak mereka tuh orang yang tinggal di suatu wilayah tuh yang sudah lama gitu. Jadi ibaratnya gini, ketika kita tidak dilibatkan di rumah kita sendiri, tiba-tiba ada orang masuk ke rumah kita tanpa
minta izin dulu ke kita, gimana sih rasanya gitu. Pasti seperti itu yang dirasakan oleh masyarakat adat itu. Nah, kita kembali lagi, masyarakat adat itu kan mereka itu orang yang tinggal dan juga orang yang sudah sudah memiliki keterkaitan dengan lingkungan di sekitar situ. Jadi ketika mereka tidak dilibatkan, maka ruang-ruang hidup mereka itu terbatas. Mereka itu tidak sebebas ketika sebelum pembangunan. Kalau kita melihat sebelum pembangunan tuh masyarakat adat tuh udah hidupnya tuh udah tenang, udah aman, udah tentram. Nah, sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat adat itu ketika adanya pembangunan itu dilakukan di wilayah mereka, pemerintah itu sejalan dengan mereka. Jadi harus satu tujuan gitu. Tapi pada kenyataannya kita bisa melihat sendiri ya. Nah, itu akan memutuskan tali hidup mereka ketika mereka tidak dilibatkan. Kayak hanya menjadi penonton di tanah sendiri gitu. Dan itu sangat menyedihkan sih menurut aku sebagai anak muda ya. Jadi yang diharapkan sekarang sebenarnya kita sulit juga ya sebagai pemuda adat itu untuk menyalahkan, ini yang mau disalahkan siapa ya. Sedangkan ketika kita menyalahkan juga suara kita tuh nggak bisa didengar. Suara kita tuh kayak kita di bawah sedangkan mereka di atas, bisa nggak ya kita menyampaikannya gitu ya? Iya. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah ya udah ayo kita dukung pembangunan itu tetapi dengan melibatkan kebutuhan masyarakat deh gitu. Itu yang paling penting. Karena kan negara ini tuh dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat. Bukan mensejahterakan beberapa orang saja. Itu sebenarnya yang harus pemerintah lihat lagi gitu. Tapi berarti Kak Deli, jadi tadi aku tertarik banget sama apa yang Kak Deli sampaikan gitu ya, bahwa sebelum ada pembangunan ini pun ya hidup masyarakat adat juga berjalan dengan baik gitu ya. Berarti bisa dibilang tanpa adanya IKN pun juga kehidupan di sana tetap berjalan dengan aman, sejahtera, cukup ya Kak ya, walaupun nggak perlu nih ada tambahan IKN. Yes, ini aku nggak bisa mengatakan iya atau tidak ya, tetapi dalam konteks aku sebagai anak adat yang udah tinggal di sana, ya kami cukup dengan kehidupan sehari-hari kami bisa berladang, terus pangan kami itu bisa bertahan sampai 1-2 tahun dari hasil ladang itu, terus sayur-sayuran yang ada di hutan masih ada. Tetapi kan kembali lagi Kak, kita itu tinggal di negara yang ada pemerintahannya. Pasti pemerintah tuh ingin masyarakatnya itu sejahtera dan perekonomiannya merata gitu. Makanya mereka melakukan pembangunan dan sebenarnya tujuannya itu baik. Terus kembali lagi, apakah kami benar-benar dilibatkan gitu? Nah itu sih menurut aku kayak sekarang yang pemerintah harus fokuskan adalah melihat kebutuhan dari pembangunan itu tuh harus berdampak tuh ya pada masyarakat lokalnya gitu. Nah berarti aku sepakat sih bahwa yang penting kebutuhan masyarakat dulu nih, prioritasnya diutamakan, yang pembangunannya diarahkan ke sana gitu ya, supaya sejalan sama hidupnya nilai-nilai masyarakat di sana, apa yang dijalani sehari-hari dan di tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun. Aku menangkap bahwa ya masyarakat setempat sejak awal juga punya punya prasangka yang baik begitu kan ya pada proyek pembangunan ini gitu. Ya sudah dibangun tapi harus sejalan gitu. Sebenarnya mungkin bisa kita elaborasi nih atau perdalam Kak Deli, pembangunan macam apa atau apa yang ingin diprioritaskan gitu, harapan Kak Deli sendiri misalkan sebagai anak muda adat gitu, kalau misalkan ini pemerintah punya klaim gitu ya bahwa ini proyeknya akan baik buat semuanya termasuk masyarakat adat. Nah pertanyaan kritis dari teman-teman nih, apa kebaikan yang mau didatangin sama pemerintah yang pasti mendukung kehidupan atau jalannya aktivitas masyarakat adat? Jadi kalau masyarakat adat kan dia itu hidupnya kembali lagi udah sejahtera ya sejak awal. Nah, ketika adanya pembangunan itu menambah menambah kesejahteraan itu semakin berkelanjutan. Perekonomian mereka stabil, kebudayaan mereka terangkat, adat istiadat mereka terjaga dan tetap dipertahankan oleh pemerintah, dan yang paling penting wilayah-wilayah adat mereka itu tetap ada dan menjadi ikonik dari Ibu Kota Nusantara itu sendiri sebenarnya. Nah, jadi kalau di kami itu Kak, di suku Dek Simpangkualan, khususnya yang ada di Kalimantan Barat itu, kami ada yang namanya kayak hutan adat yang dilestarikan. Jadi itu tuh pemerintah ataupun orang lain itu tidak bisa mengambilnya karena itu tuh kayak udah dijadikan sakral gitu loh Kak. Nah, itu yang kami butuhkan, perlindungan atas kawasan-kawasan kami itu gitu. Diakui oleh pemerintah juga dan juga dikembangkan menjadi
daya tarik yang ada di sekitar wilayah masyarakat yang tinggal di dekat IKN itu sebenarnya itu yang kami inginkan tapi dari perspektif saya sebagai pemuda adat gitu. Jadi apa yang udah sebelumnya berjalan dengan baik jadi makin baik gitu ya, dan jadinya nggak kehilangan akses terhadap kawasan-kawasan yang juga penting bagi masyarakat adat setempat, dan juga misalkan membawa kebaikan tentu misalkan jangan sampai mengganggu mata pencaharian yang sudah dilaksanakan turun-temurun gitu. Tapi sebenarnya dari sisi lingkungan tadi ada potensi juga ya bahwa beberapa poros kehidupan masyarakat adat bisa jadinya terganggu atau nggak stabil gitu ya Kak Mei, karena misalkan tadi nelayan wilayah tangkapnya jadi makin jauh dan lain sebagainya. Mungkin sebelum terakhir gitu ya Kak Mei, tadi dengan banyaknya dampak lingkungan yang cukup luas gitu, potensi kerusakannya dan lain sebagainya, biasanya ketika mau ada pembangunan selalu disampaikan memang akan ada dampak ini, tapi nanti akan disiasati dengan ini gitu, misalkan seolah-olah itu bisa mensubstitut gitu ya, jadi bisa tertutup nih lubang-lubangnya. Sementara dari potensi kerusakan lingkungan yang tadi Kak Mei sampaikan, itu ada kemungkinan itu nggak sih Kak? Misalnya ada kemungkinan lain untuk merehabilitasi apa yang rusak ini Kak, atau ya udah sekali ini rusak ya hilang sudah, atau gimana? Ya, mungkin sebelum saya menjawab ini ya pertanyaannya, tapi sebenarnya juga menarik untuk menanggapi harapan dari masyarakat yang tinggal di sekitaran IKN gitu kan, terlepas dari dia di titik kawasan intinya ataupun dia yang berada di wilayah-wilayah lain. Karena gini, ketika si Kaltimnya sendiri aja tuh udah jadi satu bagian penopang juga gitu kan untuk menghubungkan antara Kalimantan Barat, Kaltara dan lain-lain. Kalau kawasan ini udah rusak maka penopang ini juga akan goyah gitu kan. Dan kalau kita tarik lagi tadi dengan harapan orang-orang di sana dan harapan ini kan yang ditawarkan pemerintah itu kan soal future ya. Dia menawarkan oke, dengan pembangunan IKN kita akan sejahtera, kita akan menjadi negara paling berkelanjutan di dunia dan lain sebagainya. Semua orang akan mendapatkan manfaat dan lain sebagainya. Tapi itu juga tantangannya ada gitu. Misalnya dengan begitu arus urbanisasi tuh nggak terhindarkan. Itu apa bedanya dengan Jakarta? Karena ada hal lain juga yang diinginkan pemerintah adalah menarik sebanyak-banyaknya perhatian orang agar mau tinggal di KN. Ya semua orang, siapa sih yang nggak mau kalau ditawarkan future yang indah-indah tadi dengan smart city, semua serba gampang, tidak macet, aksesibilitas tinggi, ya janji manis gitu kan ya. Lalu ya kita bisa menikmati segala macam fasilitas gitu kan, yang kita nggak perlu susah payah kayak di Jakarta bermacet-macetan nunggu busway misalnya segala macam. Siapa sih yang nggak mau dengan tatanan kota yang bagus, rapi, aman gitu kan, dan orang bisa bekerja dengan layak, ketersediaan pangan, air dan lain sebagainya ada gitu. Siapa yang nggak mau tinggal di tempat yang seperti itu? Maka akan ada kompetisi, dan anak-anak muda yang sekarang sedang berjuang misalnya struggling untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman itu, ke depan juga makin banyak gitu kan orang-orang yang ingin hidup seperti itu, maka kompetisi akan makin tinggi. Siapa yang bisa menang, dialah yang akan tinggal di kawasan-kawasan yang nyaman. Padahal kewajiban negara lah yang harusnya memenuhi kenyamanan, kesejahteraan, kemudian kehidupan ataupun ruang hidup yang layak gitu kan kepada kita semua, tanpa pandang bulu bahwa kita kaya atau miskin. Tapi negara hadir tadi untuk menghadirkan keadilan bagi semua warga negaranya gitu. Kalau kita melihat harapan teman-teman di Kalimantan Barat salah satunya misalnya kan. Lalu kemudian tantangan lainnya adalah artinya gitu kan, dengan meledaknya jumlah penduduk nanti, karena kan warga di Kalimantan itu sendiri tuh udah 16 juta lebih gitu kan. Mau ditambah lagi dengan target 3 juta nambah. Di Jakarta aja tuh ketika orang makin banyak berpindah, yang kalau misalnya kita lebaran nih balik mudik, ntar kalau balik sendiri balik lagi ke sininya bisa bertiga, bisa berempat. Itu tidak menutup kemungkinan yang ada IKN justru dia juga menimbulkan kekumuhan lainnya, kota kumuh gitu kan, dan makin memperbesar ketimpangan gitu. Karena yang nyaman-nyaman tadi, future yang indah-indah tadi itu cuman ada di kawasan elit gitu kan. Artinya itu juga tidak bisa justru aku khawatir apa yang harapan itu akan jadi kayak jatuh lagi sendiri gitu loh, kayak
ya kita udah anak muda susah gitu kan, sekarang makin dipersusah lagi ke depannya dengan IKN ini. Karena juga dengan pembangunan IKN ini kan modalnya besar. Maka pengaruhnya juga ke bagaimana kita harus membayar biaya yang besar ini, pajak kita yang mungkin akan naik untuk menghidupkan kota IKN gitu. Pajak itu salah satunya. Utang dari sekarang juga nih ya pajak. Iya, pajak udah pelan-pelan dinaikin nih gitu kan. Apalagi kalau kita lihat lagi soal ini ya, ke depan misalnya dengan rentetan waktu yang sampai 2045, artinya akan makin bertambah aja strategi yang dipakai untuk memenuhi target mereka gitu kan, membangun IKN. Maka akan makin jauh harapan kita masyarakat gitu kan untuk menghadirkan keadilan di kawasan itu terutama misalnya. Dan tadi ya kalau balik lagi ke pertanyaan soal lingkungannya gitu kan, pemulihan itu sebenarnya harus dilakukan jauh sebelum adanya perencanaan IKN bahkan harusnya pemerintah tuh lebih fokus sama pemulihan daripada bangun ibu kota baru. Itu yang harusnya dilakukan. Ngapain gitu memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, sementara Kalimantan Timurnya juga perlu dipulihkan. Lalu ketika dipulihkan ke Kalimantan Timur, ternyata di Jakarta mau dijadiin pusat bisnis yang makin masif lagi dari sebelumnya yang emang ya udah jadi metropolitan gitu. Artinya ini juga tujuannya buat apa? Jakarta ditinggal, dibuat jadi aglomerasi gitu kan. Ya untuk ya tetap menjadikan poros ekonomi ya berjalan aja gitu kan. Pada akhirnya ya ini lagi-lagi yang utama ekonomi ketimbang lingkungan. Padahal harusnya ini dipulihkan aja gitu. Dengan pulih, maka kalau kita sudah pulih nih lingkungannya gitu ya. Urusan-urusan kayak aktivitas ekonomi, kemudian aktivitas sosial kita dan lain-lain itu jauh berjalan dengan baik. Bagaimana misalnya ekonomi bisa tumbuh di tengah-tengah polusi udara? Siapa gitu yang menikmati perekonomian di polusi udara itu gitu kan? Di mana ekonomi akan tumbuh gitu kan? Di tengah-tengah orang kemana-mana pakai oksigen, gara-gara udah nggak bisa menghirup udara yang bersih gitu kan? Jadi kenapa ya kok rasanya soal IKN ini pemerintah ambisius banget gitu sampai di target upacara kenegaraan 17 Agustus nanti udah di IKN, ibu kota baru. Kenapa ambisius banget? Gimana menurut kamu? Ayo kenapa? Tanya dong sama orangnya, diundang gitu di podcast ini. Biar di atas meja kan? Tidak ada yang disembunyikan gitu. Iya kalau betul bahwa dia punya target 17 Agustus udah harus di ini nih, udah harus jadi minimal orang-orang udah bisa upacara, 6.000 orang loh mau didatengin ke sana pakai uang kita loh tiket pesawatnya. Jadi 6.000 orang akan difasilitasi dengan hotel-hotel yang harus segera jadi, artinya nggak mungkin dia tinggal di kawasan yang jauh banget dari si titik ininya tempat upacaranya gitu. Hotel-hotel di sana ya punya pebisnis juga gitu kan. Ada ya sebut saja misalnya properti-properti di Indonesia ini ada siapa sih yang besar-besar gitu kan, Agung Sedayu salah satunya misalnya. Nah harus dicepetin ya juga ada kemungkinan karena dia juga udah mau selesai kan, maka harus ada yang disegerakan, diwariskan nih ke penerus berikutnya gitu kan. Jadi ada juga dugaan itu mungkin karena dia harus segera menyelesaikan masa jabatannya, maka ini juga jadi warisan bagi dia bisa klaim bahwa ya keberhasilan dia warisannya adalah IKN gitu. Dan jangankan di Agustus ya, udah punya ambisi perintah bahwa ya akhir tahun udah harus ditunggu oleh 1,9 juta orang. ASN loh yang harus wajib banget tinggal di sana dari sekarang tuh. Tapi kan banyak yang nolak pejabatnya sendiri kan, nggak mau pindah ke sana. Iya. DPR katanya menolak juga. Iya, menolak. Yang buat aja dan meyakini bahwa meyakini bahwa proyeknya bagus aja nggak mau tinggal di sana ya kan. Oke, jadi tadi udah banyak banget ya, kita jadi makin tahu lagi gitu bahwa sebenarnya kalau bicara pemulihan harusnya sejak awal pemulihan dulu dibanding kita membangun, merusak, baru nanti kemudian memikirkan bagaimana merehabilitasi ini semua. Padahal pemulihannya sejak awal bisa dilakukan, apalagi di Kalimantan juga banyak situasi ada lubang tambang yang jumlahnya juga nggak sedikit ya, dan mayoritas juga belum sepenuhnya melewati proses penutupan kembali gitu, yang mana harusnya itu jadi tanggung jawab dari si perusahaan yang bertanggung jawab untuk aktivitas tambang tersebut gitu. Jadi kita makin jangan-jangan itu jadi ajang cuci dosa juga ketika perusahaan itu harusnya menutupi si lubang tambang yang dibiarkan setelah dibangun IKN. Ya udah apa-apa deh, biar kita aja yang tutup. Jangan-jangan jadi seperti itu kan.
itu juga nggak bagus sebetulnya kan dari Iya, betul. dari kacamata governance sebetulnya. Iya, jadi berbagai informasi dan poin-poin tadi itu semakin menguatkan kita dan semakin mengajak kita untuk kembali memikirkan gitu ya secara kritis sebenarnya siapa yang diuntungkan buat pembangunan proyek IKN ini dengan berbagai tadi pertimbangan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman yang nonton juga bisa menuliskan di kolom komentar menurut kalian ini menguntungkan siapa memang sebenarnya gitu. Kalau kalian sudah punya analisa tertentu silahkan nanti tuliskan di kolom komentar. Dan ini sekaligus menutup perbincangan kita yang sudah dikode-kode dari tim redaksi di sini. Sudah waktunya ternyata nggak terasa 60 menit untuk kita tadi membicarakan banyak banget soal proyek pembangunan IKN. Aku sangat berterima kasih bisa ngobrol sama Kak Deli, Mas Egi, dan Kak Mei. Bagaimana berbagai sisi yang tidak banyak diangkat gitu ya oleh media, oleh misalkan banyak pihak juga soal pembangunan IKN ini gitu. Terutama tadi dari perspektif juga masyarakat adat yang penting banget untuk kita ketahui. Jadi terima kasih teman-teman semua udah hadir dan berbagi di sini. Sekaligus aku ingin menutup diskusi kita. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan saksikan podcast ini dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman yang lain supaya makin banyak juga yang menonton. Terima kasih semuanya. Yeay, terima kasih.